Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Dan yang kami hormati juga Bapak, Ibu Guru, pendamping, serta anak-anakku semua atau adik-adikku semua yang berada di Sulawesi Selatan. Masih bersama Kak Syamsul Alim Bahri. Selama 45 menit ke depan, kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke. Nah, kemarin masih ingat nggak kira-kira apa yang kita pelajari? Tapi sebelum itu, kakak ingin lihat di sini sebenarnya dari mana saja yang hadir di Zoom ini. Oke, ada dari Bulukumba, 15 Bulukumba, SMA 2 Pangkep, SMA 8 Wajo, SMA 9 Pindrang. Wow, lumayan jauh ya. Kita akan bermain sedikit sebelum memulai suatu pembelajaran ya. Mungkin bisa diaktifkan juga semua kameranya dan di layar juga ditampilkan Zoom peserta. Oke. Saya butuh satu orang relawan, siapa saja, atau ditampilkan aja di layar. Diaktifkan kameranya. Nanti minta bantuan sama operator di sekolah. Oke. Oke, sudah aktif semua ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau Kak Samsul bilang langit, maka semua harus berdiri. Langit. Oke, silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua dari Wajo, Bulukumba, Pindrang, SMA 7 Bone, SMA 20 Bone. Silakan berdiri. Silakan tinggalkan rasa nyaman Anda ya. SMA 15 Bulukumba masih duduk saya lihat. SMA 2 Wajo belum juga berdiri. Silakan berdiri. Kemudian ada dari SMA 1 Bone lagi ya. Oke. Dari SMA 9 Pindrang silakan berdiri juga. SMA 9 Pindrang. Ya. Oke, permainannya sederhana. Kalau Kak Syamsul berkata, jadi ketika ada kata kunci Kak Syamsul berkata, maka kalian harus mengikuti apa yang kakak katakan. Oke, contohnya sederhana. Contoh, Kak Samsul berkata, angkat tangan kanan. Oke, coba silakan. Berarti diangkat tangan kanan. Turunkan tangan kanannya. Tidak boleh, jangan diturunkan karena tidak ada kata Kak Syamsul berkata. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan goyangkan tangannya. Oke, sudah jelas. Kita bermain. Yang salah nanti harus ditraktir teman-temannya di kantin ya. Oke. Permainannya akan berakhir ketika Kak Samsul mengatakan, Kak Samsul permainan selesai. Oke, kita tes. Kak Samsul berkata angkat tangan kirinya. Angkat tangan kanannya. Tidak boleh diangkat karena Kak Samsul tidak ada kata kunci Kak Samsul berkata. Kak Samsul berkata turunkan kedua tangan kanannya dan tangan kirinya. Oh, masih ada yang angkat tangan, itu sudah keliru. Oke, kita tes lagi. Kak Syamsul berkata, ke kanan satu langkah. Ke kanan satu langkah.
Kemudian ke kiri 1 langkah. Oke, ada yang ke kiri. Pasti akan ada banyak kekeliruan. Oke, terima kasih. Yang penting sudah bermain ya. Kak Samsul berkata permainan selesai. Kalau Kak Samsul bilang bumi, maka semua harus duduk kembali ke posisinya masing-masing. Bumi. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan masuk di perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif. Jadi membandingkan dua variabel untuk mencari penyelesaian kira-kira bagaimanakah hubungannya. Apakah dia lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau informasi yang diberikan tidak bisa diselesaikan. Seperti itu. Kemarin kan kita sudah masuk di ceiling ya, sama floor. Itu materi terakhir. Jadi ingat ya, ceiling itu tinggal dibulatkan ke atas. Kalau floor itu dibulatkan ke bawah. Nah, untuk materi hari ini kita masuk di perbandingan kuantitatif. Coba kita lihat. Pada garis bilangan, posisi pecahan X per 11, di sebelah kiri pecahan 2/3 Y. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana menuliskan garis bilangan. Karena di sini dikatakan bahwa pada garis bilangan, posisi pecahan X per 11 itu di sebelah kiri pecahan 23/Y. Oke? Maka ingat, pada garis bilangan semakin ke kiri pasti semakin kecil. Semakin ke kanan semakin besar. Oke? Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Yang di tengah-tengah ini adalah 0. Oke. Nah, katanya X per 11 di sebelah kiri dari 23/Y. Berarti kita bisa simpulkan X per 11 ini di sebelah kiri, kemudian 23/Y di sebelah kanan. Dari sini kita sudah ketahuan bahwa nilainya X per 11 pasti lebih kecil daripada 23/Y. Kenapa? Karena posisinya di sebelah kiri. Kemarin masih ingat? Kakak pernah menyampaikan bahwa untuk mencari apakah pecahannya itu besar atau kecil, kita cukup tinggal kali silang saja. X kali Y ya. Saya ulangi kembali, mungkin ada yang belum dapat. Jika A per B, oke, kemudian mau disandingkan dengan C per D, untuk mengetahui apakah dia besar atau kecil, cukup kita kali silang. Ya, A kali D, B kali C. Jika A kali D lebih kecil daripada B kali C, maka pecahan A per B pasti lebih kecil daripada C per D. Oke? Contohnya, misalkan 2/3. Oke, 2/3 kemudian disandingkan dengan 1/5. 2 kali 5 dapat 10. 3 kali 1 dapat 3. Ya, 10 besar 3. Karena 10 besar 3, maka pecahan 2/3 itu pasti lebih besar daripada 1/5. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia hasil kalinya lebih kecil, berarti pecahan A per B lebih kecil daripada C per D. Maka kita sudah bisa menyelesaikan yang ini. X per 11 lebih kecil daripada 23/Y. Tinggal kita kali silang X kali Y. Berarti X kali Y, oke, lebih kecil daripada 23 kali 11. 23 kali 11 berapa? Berapa? 253. 253. Ternyata X kali Y ini adalah nilai dari si Q. Maka nilainya Q itu lebih kecil daripada 253. Artinya 252, 251, begitu seterusnya. Kemudian nilai P berapa? Nilai P 254. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana hubungan P dengan Q. Apakah P-nya lebih besar daripada Q atau P-nya lebih kecil daripada Q. Karena P-nya 254 dan Q-nya lebih kecil daripada 253,
maka kita bisa simpulkan nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Oke, aman sampai di sini? Oke. Nah, kakak ingin mengajarkan tentang perkalian 11 ya. Kakak tulis di sini saja. Ini trik perkalian 11. Contoh, 23 kali 11. Oke, 23 kali 11. Ini mudah. Jadi 3 turun. Ya, satuannya turun. Kemudian 3 tambah 2 dapat 5. Oke. Kemudian 2-nya turun. Maka hasilnya 253. Jadi tinggal dikasih turun satuan dengan endingnya plus kita jumlahkan bilangan antara yang satunya. Mungkin masih pusing, kita tes lagi. Contoh misalkan 245 kali 11. Oke, berarti 5 turun. 5 tambah 4, 9. 4 tambah 2, 6. 2 turun. Berarti 2695. Cuman harus hati-hati. Bagaimana kalau angkanya lebih dari 10? Misalkan 29 dikali dengan 11. Berarti 9 turun. Oke. 9 tambah 2, 11. Simpan 1. Berarti sudah bukan 2 tapi 3. Berarti di sini hasilnya adalah 319. Jadi begitu seterusnya. Aman ya? Kalau sudah aman bisa diklik di kolom chat centang atau kasih emotion love itu kan, atau kasih something gitu kan, emoji. Itu sebagai bentuk interaksi antara kalian yang di Sulawesi Selatan di luar sana dengan kakak yang berada di Makassar. Nah, sekarang kita masuk di nomor selanjutnya. Oke, nomor 3. Oke, ada yang bisa jawab? Silakan langsung diklik di kolom chat. Soalnya masih mirip dengan soal yang tadi, ya. Cuman ada perbedaan, yaitu di mana nilai P adalah 121 kali Y dan nilai Q adalah 120 kali X. Oke. Ada yang sudah jawab? Ingat tinggal dikali silang, nanti tinggal dibandingkan. Kalau ada yang sudah bisa diklik di kolom chat sambil kakak lihat siapa-siapa yang sudah menjawab dari SMA berapa saja. Oke, mungkin bisa ditampilkan di kolom chatnya. Apakah ada yang menjawab? Oh, SMA 9 Pindrang hadir. Oke, bisa langsung diklik di kolom chat ya. Atau ketika kalian ingin menjawab langsung, bisa langsung raise hand ya. Nanti video kalian akan ditampilkan, disandingkan dengan video kakak. Oke, masih soal yang mirip, di mana 121 per X di sebelah kiri. Berarti 121 per X di sebelah kiri. Oke. Dari 120 per Y. Karena posisinya sebelah kiri, pasti lebih kecil. Oke, ada yang sudah jawab. A dari SMA 12 Luwu Timur. Terima kasih. Lebih kecil. Kita buktikan 121 kali Y. Berarti 121 Y. Lebih kecil daripada 120 X. Ternyata 121 Y itu adalah P. Oke. Dan 120X adalah Q. Ya, sehingga P lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Ya, mana yang ada jawabannya? Apakah P kecil Q ada? Tidak ada. Yang ada adalah Q besar P. Maka yang benar bukan alpha ya, tapi jawabannya adalah bravo. Tapi tidak apa-apa, setidaknya sudah berusaha menjawab. Jangan takut salah karena kita harus belajar dari kesalahan. Aman ya? Jadi semakin ke belakang nanti ingat soalnya biasanya akan semakin rumit. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk soal seperti ini? Jika P sama dengan 1/13 tambah 1/14 dan nilai dari Q 1/15 tambah 1/16. Kalau kita ingin mengerjakan secara manual itu agak panjang pasti ya. Kita masih punya beberapa trik. Tadi
sudah ada membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain, tinggal dikali silang. Nah, tetapi ada trik yang lain di mana jika jika pembilang sama, maka perhatikan penyebutnya. Ingat, jika pembilang sama, perhatikan penyebutnya. Pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Oke, pembilang sama. Contoh. Nah, kalau penyebutnya besar, dia besar, berarti pecahannya kecil. Oke, tetapi sebaliknya, kalau penyebut kecil, berarti pecahannya besar. Jadi kebalikannya. Contohnya, sederhana aja. Misalkan 1/3 mau disandingkan dengan 1/4. Mana yang besar, 1/3 atau 1/4? Cukup kita lihat, karena sama pembilangnya, sama-sama 1, maka perhatikan pembilangnya. 3 dengan 4. 3, penyebut 3 lebih kecil daripada penyebut 4. Karena 3 lebih kecil daripada 4, maka pecahan 1/3 itu pasti lebih besar. Oke? Karena penyebutnya kecil, pecahannya besar. Oke, kalau mau dikerjakan pakai kali silang yang seperti yang tadi bisa, karena ini masih soal mudah. Tapi bagaimana kalau angkanya sudah besar? Misalnya 121/58 mau disandingkan dengan 121/57. Kalau kita mau selesaikan dengan cara kali silang, agak berat. Bisa diperoleh, tapi hasilnya pasti lebih lama kita mengerjakan. Karena penyebutnya sudah sama, 121, cukup kita perhatikan pembilangnya. 58 lebih besar daripada 57. 58 lebih besar daripada 57. Sehingga 1/21/58 itu lebih kecil. Karena penyebutnya besar. Oke? Dari konsep ini, kita sudah bisa menyelesaikan bagaimana perbandingan antara P dengan Q. Oke? Nah, pertama cukup kita ambil bagian depan aja. 1/13 kita bandingkan dulu dengan 1/15. Oke. 1/13 dengan 1/15, mana yang besar? 1/13 dengan 1/15. 13 lebih kecil daripada 15. Sehingga 1/13 lebih besar. Berarti di sini X lebih besar daripada Y. Oke? Kemudian coba kita bandingkan lagi. Ambil lagi yang ini. 1/14 dengan 1/16. Ya. Berarti 1/14 ya disandingkan dengan 1/16. 14 lebih kecil daripada 16. Maka 1/14 lebih besar. Maka di sini juga diperoleh X lebih besar daripada Y. Jadi dua-duanya ini X lebih besar daripada Y. Maka kesimpulannya X lebih besar daripada Y. Tetapi yang diminta dia pakai variabel P dengan Q. Berarti nilai P lebih besar daripada nilai Q. Sehingga jawabannya adalah alfa. Oke? Bisa ya? Kalau pembilangnya sama, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya kecil, pecahannya pasti besar. Penyebutnya besar, pecahannya kecil. Aman ya sampai sini? Oke? Aman.
Nah, bagaimana dengan soal nomor 5? Jika X sama dengan 3, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P adalah X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Dan nilai dari Q sama dengan X ditambah 1. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus paham dulu konsep perpangkatan. Mungkin kalian atau adik-adik semua pernah mempelajarinya di sekolah. Kita tinggal review kembali bahwa jika nilai X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan berapa? X ditambah dengan Y, kemudian X dikurang dengan Y. Oke. Kalau dia X kuadrat ditambah Y kuadrat, beda. Ini hasilnya adalah X ditambah Y pangkat 2 dikurang 2 dikali X dikalikan dengan Y. Kalau dia pakai kurung, X tambah Y pangkat 2. Jadi beda ya, di atas dengan ini bawah. Yang di bawah ini pakai kurung. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. 2 kali X kali Y. Berarti 2XY. Bagaimana dengan kurang? X kurang Y pangkat 2. X kuadrat sama ditambah Y kuadrat sama, karena di sini minus ya, karena di sini minus maka di sini juga menjadi minus 2 kali X kali Y. Jadi ini 4 poin penting yang bisa kalian hafal-hafal. Oke. Tergantung apa yang diberikan di soal. Nah, coba kita lihat. Di soal yang diberikan, nilai P adalah X kuadrat dikurang 4. X kuadrat dikurang 4. Jadi kita harus ubah dulu. X kuadrat dikurang 4 itu berapa? Supaya kita bisa mengubahnya apakah dia di poin 1, 2, 3, atau 4. Karena dia berpangkat 2 kurang 4, maka kemungkinan dia ada di konsep nomor 1. Jadi 4 itu harus kita ubah berapa pangkat 2. Oke? 4 itu harus kita ubah berapa pangkat 2. Maka kita akan peroleh bahwa nilai P itu adalah X kuadrat dikurang 4. 4 kita ganti dengan 2 pangkat 2. Kenapa harus diganti 2 pangkat 2? Supaya dia masuk di konsep nomor 1. Berarti kurang 2 pangkat 2 per X dikurangkan dengan 2. X kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Ini sama dengan di konsep nomor 1. Maka hasilnya adalah X tambah 2 kemudian dikali dengan X kurang 2. Oke. Per X dikurangkan dengan 2. Nah, maka dari sini akan ada yang habis ya, akan ada yang habis. X kurang 2 habis, ini mati, ini tewas. Maka sisa nilai P adalah X ditambah 2. Di soal dikatakan nilai X itu sama dengan 3. Oke, nilai X sama dengan 3. Tinggal kita substitusi, berarti nilai P adalah 3 ditambah 2. Maka nilai P hasilnya 5. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah menjawab sambil kakak menjelaskan, bisa langsung diklik di kolom chat. Ya. P sama dengan 5. Berapa nilai Q? Ya, berapa nilai Q? Tinggal kita substitusi. Nilai dari Q adalah X ditambah dengan 1. Oke, sudah jawab. SMA 25 Bone A. SMA 2 berapa itu? A. Lutim, Pindrang, Bone, Bulukumba. Oke, terima kasih. X-nya 3 berarti 3 ditambah 1 hasilnya nilai Q adalah 4. Sehingga P itu
lebih besar daripada Q. Oke, sudah benar. Mantap. Saya pikir ini masih mudah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Luar biasa interaksinya. Jadi nilai P itu lebih besar daripada Q karena P sama dengan 5 dan Q sama dengan 4. Oke. Aman ya? Kakak akan kasih lagi tantangan. Silakan dijawab soal selanjutnya. Oh ini. Oke, nomor 6. Kira-kira nomor 6 ini jawabannya apa? Masih menggunakan konsep perpangkatan tadi, X kuadrat dikurang Y kuadrat, di mana X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Oke, untuk soal ini perlu kehati-hatian, karena di sini ada opsi 3/2Y, X sama dengan 2Y, dan ada opsi E, di mana X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya. Cek. Kalau sudah ada yang jawab, bisa langsung diklik ya. Nah, ingat tadi X kuadrat dikurang 16. Jadi 16 ini kita harus ganti lagi menjadi berapa? 4 pangkat 2. Oke, 16 kita ganti menjadi 4 pangkat 2. Maka kita akan peroleh nilai X ini adalah X kuadrat dikurang 4 pangkat 2. Oke, maka kita akan peroleh X tambah 4 kali X kurang 4. Oke, X tambah 4 dikali dengan X kurang 4. Ya. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai X itu ada 2. Ya, di mana X itu sama dengan minus 4. Ya, kan plus 4. Pindah ruas sama dengan 0, maka dia hasilnya minus 4. Kemudian minus 4 ketika pindah ruas di sebelah kanan, maka kita akan peroleh nilai X sama dengan plus 4 ya. Sorry. Jadi ada min 4, ada dengan plus 4. Jadi nilai dari X kuadrat dikurang 16 itu ada 2. Bisa X-nya sama dengan plus 4 atau minus 4. Ya. Ketika kita sandingkan dengan nilai Y, ya, kita ingin sandingkan dengan nilai Y, ya, sama dengan 4, maka jawabannya pasti ada 2. Oke. Kalau X-nya 4, kemudian Y-nya kan 4 nih, plus, kita ambil plus. Berarti di sini kita akan peroleh nilai X-nya sama dengan nilai Y. Ya. Tetapi ketika kita ambil yang minus 4, ini udah tadi. X-nya min 4, kemudian nilai Y-nya plus 4, otomatis nilai dari X itu lebih kecil daripada nilai dari si Y. Nah, artinya ada 2 jawaban. Bisa X sama dengan Y dan bisa X kecil daripada Y. Dan tidak mungkin ada 2 jawaban yang benar di opsi pilihan ganda. Kecuali soalnya bukan berupa pilihan ganda atau kita bisa memilih 2 jawaban. Karena jawabannya ada 2, X sama dengan Y dan X lebih kecil daripada Y, maka opsi yang paling tepat, ya, opsi yang paling tepat adalah error. X dan Y tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena ada 2 jawabannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang mana yang benar. Dua-duanya benar, berarti dia tidak bisa ditentukan. Seperti itu. Ya. Jadi harus betul-betul paham dari konsep perpangkatan. Kakak mau tes dulu konsep perpangkatannya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Dari mana dapat 4? Karena 2 kali 2. Oke, sekarang silakan diklik di kolom chat. Minus 2 pangkat 2 itu berapa sih? Apakah minus 4 atau plus 4? Oke. Ayo, berapa? Minus 2 pangkat 2. Hasilnya plus 4 atau minus 4? Oke, sudah ada yang menjawab di kolom chat? Ya, ingat yang berpangkat di sini siapa? Yang berpangkat
adalah 2. Berarti minusnya di sini tetap. Minusnya tetap. 2-nya yang berpangkat berarti 2 dikali 2. Maka diperoleh sama dengan minus 4. Ya, hati-hati. Berbeda halnya kalau dia ada kurung minus 2 pangkat 2. Berarti yang berpangkat ini adalah minus 2-nya, bukan hanya 2. Oke, maka kita peroleh minus 2 dikali minus 2 sama dengan positif 4. Ya, hati-hati ya. Kalau 2 pangkat 2 ada kurung pangkat 3. Ingat, bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ini sudah berpangkat 2. Kemudian dipangkatkanlah lagi dengan 3. Maka 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti 2 pangkat 6. Beda lagi ketika dalam kurungnya saya lepas. Ya, berarti 2 pangkat 2 pangkat 3. Jadi yang berpangkat kalau kurungnya lepas adalah yang ini, yang 2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Ya. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya 2 pangkat 8. Oke, jadi hati-hati ya. Gara-gara sedikit nanti kita bisa keliru dan menyebabkan poin kita kurang. Aman sampai sini? Aman. Oke, terima kasih. Oke, ini soal mudah. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu selama 1 menit. Ini tidak sampai semenit, ini sudah bisa dikerjakan. Tinggal substitusi. Berapa nilai A-nya adalah 4. Oke. Yang sudah langsung diklik di kolom chat. Ini mudah. Tidak sampai 1 menit. Nilai A sama dengan 4. Dan nilai B sama dengan 3. Substitusi ke nilai P dan substitusi ke nilai Q. Oke. Apakah sudah ada yang menjawab? Kita akan lihat dari sema mana sih yang bisa lebih maju ke depan. Ya. Kalau ingin menyebutkan secara langsung juga boleh ya. Oke. Tinggal kita substitusi. Nilai A-nya berapa? 4. Oke, A sama dengan 4. Berarti nilai P berapa? 3. Oke. Dikali 2 dikali A. A-nya sama dengan 4. Ya, 4 dikurang B. Oke, sudah ada yang jawab. B. Oh, yaitu yang mana sih tadi Bulukumba? Ada B, E, A. Ada A. Oke, kita akan cek. Pasti rata-rata yang jawab itu A. Ada dari sema berapa lagi itu? Sema 2. Pasti rata-rata yang menjawab A. Kita tahan dulu. Apakah betul nilainya adalah A atau bukan? 2 kali 4 dikurang B. B itu sama dengan 3. Ya. Kemudian 3, 2 kali 4 adalah 8 dikurang 3. Maka 3 dikali 8 kurang 3 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Oh, ternyata nilai P sama dengan 15. Bagaimana dengan nilai Q? Apakah sama? Q sama dengan 2 buka kurung 3 kali B. Berarti 3 kali 3 dikurang A. 4. Berarti 2. 3 kali 3. 9. 9 dikurang 4 dapat 5. 5 kali 2 dapat 10. Oke. Hati-hati ya. Pasti kalian mengatakan nilai P lebih besar daripada Q. Ya. Alfa memang benar. Tapi ternyata ada jawaban yang lebih tepat. Bukan berarti alfa salah. Ya, ada yang lebih tepat. Nah, hati-hati. Ketika kita disandingkan dengan opsi seperti bentukan C dengan bentukan D, itu harus kita buktikan dulu. Kalau dia benar, maka itulah jawabannya. Oke? Meskipun nilai X besar Y, kita harus buktikan dulu C dengan D. Coba kita buktikan Charlie. Ya. X yang dimaksud di sini adalah dinilai P ya. Kita anggap aja ini P ini adalah X. Ya, ini X, kemudian yang Q ini adalah Y. Kita lihat.
Saya tulis di sini saja. Lihat, apakah X itu katanya 3/2 kali Y. 3/2 kali Y. Y-nya berapa? Ini X ya. Ini X sama dengan 15 dan Y sama dengan 10. Y-nya adalah 10. 10 bagi 2 dapat 5 kali 3, 15. Berarti nilai X-nya adalah 15. Berarti sesuai dengan yang di sini. Karena sesuai, maka yang paling tepat adalah Charlie. Oke? Yang paling tepat adalah Charlie. Jadi harus hati-hati. Bukan alpha ya. Jadi alpha sudah salah. Kenapa alpha salah? Karena kalau di sini 16, X-nya 16, pasti kita mengatakan X besar Y. X-nya 17, masih X besar Y. Tetapi ketika saya mengatakan X sama dengan 3/2 Y, langsung menemukan hasilnya. Atau bisa saja ini, ya pembuat soal juga bisa saja ganti. Misalkan 2X kalau kita kali silang, nilainya 2X itu sama dengan 3Y. Kalau ada di opsi juga 2X sama dengan 3Y, berarti jawabannya juga benar. Ya, terserah bagaimana. Tetapi ingat sekali lagi ketika dibandingkan dengan opsi seperti X besar Y dengan ada hubungan X sama dengan 2Y atau 3/2Y, maka perhatikanlah, dicek dulu. Kalau benar, maka jawabannya adalah yang itu. Aman ya? Ya, aman. Oke. Satu nomor lagi. Kira-kira ada yang sudah bisa jawab ini? Bagaimana menentukan nilai X di mana X sama dengan 3214 dikurang 3214/2 dan nilai Y 3214/2. Kalau kita mengerjakan dengan mengambil semua angkanya itu pasti agak besar. Maka dalam matematika ada yang disebut dengan mensubstitusi atau mengubahnya suatu bilangan atau angka ke dalam suatu variabel. Supaya apa? Memudahkan kita dalam menghitung. Coba kita lihat. Di sini kan 3214-nya sama ya. Ya, kita misalkan aja nih. Kita misalkan 3214 itu ya, 3214 itu sama dengan nilai dari A misalkan ya. Ya, jadi semua yang ada 3214-nya itu sama dengan A. Kita buktikan. Maka kita akan dapatkanlah nilai dari si X ini. Ya, lihat. Ini kita ganti jadi A, ini kita ganti jadi A. Yang ini juga kita ganti jadi A. Oke. Maka berapa sih nilai X? X sama dengan A dikurang A/2. Oke. A dikurang A/2. Tinggal kali silang. 2 kali A, 2A. Dikurang A/2. Oke. Maka kita akan peroleh nilai X-nya berapa? X sama dengan 2A kurang A. Sama dengan A ya. 2000 kurang 1000, 1000. 2 pensil kurang 1 pensil, 1 pensil. Maka kita peroleh X sama dengan A/2. Oke. Bagaimana dengan nilai Y? Kita sandingkan. Dari sini kita peroleh ya. Nilai Y itu sama dengan berapa? Ini kan juga A, berarti A/2. Ternyata dari sini kita sudah peroleh nilai dari X sama dengan nilai dari Y. Apakah benar semua yang jawab? Oke. Oke, ini agak panjang ini. Ya, sampai sini aman? Aman ya? Jadi kita tinggal bagaimana kemampuan kita menggunakan konsep yang benar terkait SMA 5 gua delta. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Apakah ada opsi X sama dengan Y? Oh, ternyata tidak ada opsi X sama dengan Y. Maka opsi X sama dengan Y ini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti menggunakan apa? X dikurang Y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena Y-nya cuma pindah ruas ya, pindah ruas. Berarti X dikurang Y sama dengan 0. Maka jawabannya adalah delta.
ya. Jadi betul-betul perbandingan kuantitatif itu bagaimana kemampuan kita dalam membandingkan dua variabel dengan menggunakan konsep yang diberikan di tabel. Apakah konsepnya berupa soal cerita ataukah konsepnya berupa soal atau bilangan yang langsung diselesaikan, entah dia berupa pecahan, gitu kan, ataukah berupa angka yang perlu disubstitusi ke variabel yang lain. Ya, jadi harus perbanyak latihan lagi. Oke? Ini kita sudah bahas sekitar 8 nomor. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi ya tentang perbandingan kuantitatif. Mungkin selama 2 minggu ke depan masih kita akan bahas terkait perbandingan kuantitatif ya. Sebelum kakak tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau ada, silakan raise hand atau diklik di kolom chat. Kalau ada, ya. Ini luar biasa ya. Tadi partisipannya saya lihat sampai 33. Wow, luar biasa. Sudah hampir setara dengan nilai dari jumlah dari provinsi ya se-Indonesia. Ada yang ingin tanyakan? Di kolom chat apakah ada? Atau ada yang raise hand? Oke, tidak ada? Oke, aman kalau begitu. Jadi materi hari ini terkait perbandingan kuantitatif, kakak anggap sudah selesai. Kita sudah membahas beberapa konsep. Insya Allah konsep yang akan lebih rumit akan kita bahas lagi ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ya. Praktis makes perfect. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak tipe soal yang akan kita dapatkan. Semakin banyak tipe soal yang kita kerjakan, maka semakin bagus dan semakin lebih encer lagi otak kita untuk menganalisis soal-soal tipe untuk UTBK menuju Road to SNBT 2024. Semoga ke depan kalian yang kelas 12 SMA, MIA atau IPA bisa lulus di perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi silakan dimaksimalkan di program Smart School ini sambil belajar juga sama temannya, belajar juga di beberapa platform ya atau di buku-buku yang kalian gunakan. Jangan lupa juga belajar sama guru-guru. Guru-guru kita di sekolah masih banyak juga yang muda, ya kan? Guru-guru kita juga yang sudah lama mengabdi, itu pasti pengalamannya lebih banyak. Jadi perbanyaklah sharing, jangan malu bertanya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Saya Syamsul Alim Bahari undur diri, ya. Terkait perbandingan kuantitatif, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.